Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Alhamdulillah kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Katapang ya. Alhamdulillah, karena banyak sekali anak yang ingin masuk ke sekolah SMP 1 Katapang, berarti kalian yang sangat beruntung sekali ya. Jadi kalian sekarang sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Katapang. Jaga nama sekolah, jaga nama baik sekolah ya, jadi berperilaku yang baik ya. Nama ibu adalah Ibu Yuli Solihah, nantinya akan mengajar IPS dan PLH ya. Kali ini ibu akan mengajarkan mengenai atau ya memberi pengertian mengenai tata krama dan budi pekerti. Tata krama itu artinya sopan santun ya. Jadi tata krama itulah aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia ya. Karena aturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi tidak semua aturan tertulis ya. Misalnya di kelas kalian berantem dengan teman-teman, nah itu ada aturannya ya. Jadi ada sanksinya kalau ada itu. Nah, sedangkan tujuannya yaitu untuk saling menghargai, menghormati dan melayani ya, sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Nah, jadi kalian di dalam kelas harus saling menghargai dengan teman, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Itu di dalam kelas. Juga di luar kelas ya, kita harus menjaga sikap kita. Adapun dasar-dasar daripada etiket atau tata krama adalah yang pertama sopan santun ya. Jadi kalian harus belajar untuk sopan santun kepada teman, kepada guru. Lalu yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain ya. Perhatikan kalau teman kita misalnya sakit, jangan cuek saja atau gimana ya. Lalu yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai orang lain itu menjadi tersinggung atau marah ya. Menepati waktu dan janji ya. Jadi waktu dan janji itu harus tepat. Lalu memiliki rasa toleransi. Toleransi di sini terutama yang misalnya teman kalian itu berbeda agama, kita tidak boleh mengejeknya atau mengatakan yang jelek. Nah, karena kita harus bersikap toleransi ya. Lalu selanjutnya menguasai diri ya. Kuasai diri kita di sekolah, tidak boleh seenaknya, tidak boleh ngomong sembarangan ya. Lalu selanjutnya berusaha untuk memahami orang lain ya. Jadi orang lain juga harus kita pahami, teman kalian, teman sebangku, teman sekelas ya. Nah, lalu sekarang tata krama ini juga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama yaitu membuat seseorang disegani, dihormati dan disenangi ya. Lalu ada lagi kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Hubungan baik dengan orang lain akan terjalin kalau kita melaksanakan tata krama. Ada lagi yaitu memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi ya. Dan yang terakhir, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat ya. Nah, itu adalah manfaat tata krama. Nah, tata krama ini ada beberapa macam ya. Ada 3. Yang pertama, tata krama berbicara. Yang kedua, tata krama berpakaian. Dan yang ketiga, tata krama makan dan minum. Jadi semua ada aturannya ya. Tidak bisa seenaknya. Sekarang tata krama berbicara. Berbicara itu jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain ya. Lalu bersikap sopan. Tidak mengejek, menyindir, mengolok-olok. Lalu tidak bicara yang kotor, omongan-omongan yang kotor itu tidak boleh di dalam sekolah. Lalu kasar ya, berbicara kasar. Lalu contohnya tidak boleh memegang kepala teman seenaknya aja. Kamu kepala teman itu
pegang-pegang, itu tidak boleh ya. Sekarang ada lagi sikap siswa pada guru dan karyawan, itu juga ada aturannya ya. Tidak boleh sembarangan. Yang pertama, siswa wajib menghormati guru. Guru semua, siapapun guru yang ada di SMP Negeri 1 Katabang itu wajib kalian hormati. Baik yang mengajar kalian ataupun yang tidak, karena tidak semua guru akan mengajar kalian ya. Yang mengajar kalian mungkin hanya 13 orang. Sedangkan jumlah guru di sini banyak, ada 75 orang ya. Lalu karyawan itu adalah tata usaha yang menangani masalah administrasi, juga itu harus kalian hormati. Lalu ada juga penjaga sekolah yang bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih kelas, itu juga harus kalian hormati, tidak boleh berbicara kasar, tidak sopan ya. Lalu yang kedua, pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam. Tidak boleh kalian nyelonong keluar atau tidak sopan ya. Jadi setiap bertemu dengan guru, assalamualaikum ya, atau selamat siang atau selamat pagi ya. Lalu yang ketiga, berbicara dengan guru gunakan kata-kata yang sopan, terima kasih atau maaf Bu. Itu harus digunakan ya dalam kalian selama bersekolah di SMP Negeri 1 Katapang. Lalu berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi tidak boleh bahasanya bahasa gaul, bahasa seenaknya kalian aja, nggak boleh ya. Jadi berbicara yang baik dengan yang kata-kata yang baik. Lalu siswa juga wajib menghormati tamu sekolah, misalnya ada tamu dari luar ya, atau dari dinas atau orang tua siswa. Nah, kalian juga harus sopan ya. Lalu kalian harus mengantarkan tamu itu mau ke kelas mana, kalian antarkan dengan baik dan dengan kata-kata yang sopan ya. Sekarang cermin pribadi ya. Jadi dari tata krama itu akan terbentuk secara cermin pribadi ya. Selalu gunakan seragam yang ditentukan. Jadi seragam di SMP Negeri 1 Katapang itu banyak, ada beberapa macam, ada batik, ada pramuka, lalu ada busana muslim, dan kalau hari Senin itu ada khusus untuk upacara ya. Jadi gunakan, jangan sampai salah ya, jangan saltum salah ya. Lalu berpakaian itu harus rapih dan sopan, tidak boleh pakaiannya terlalu pendek ya. Mungkin itu hal-hal yang harus kalian perhatikan juga dalam sekolah di SMP Negeri 1 Katapang ini ya. Berpakaian di sekolah itu menggunakan baju biru putih dengan kaos kaki putih ya. Baju seragam yaitu batik untuk kelas 7 ya. Lalu menggunakan atribut sekolah berupa badge dan lokasi serta dasi, itu harus. Jadi kalian kalau melanggar pasti ada sanksinya ya. Baju pramuka dengan atribut pramuka, sepatu hitam dengan kaos kaki hitam ya. Lalu pada waktu pelajaran olahraga kalian gunakan baju olahraga. Tidak boleh baju olahraganya macam-macam karena sekolah sudah menyediakan ya. Lalu siswa di sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan ya. Tidak boleh ke sekolah itu pakaiannya apa aja, jadi harus sopan ya. Lalu memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Tidak boleh memakai jaket meskipun harganya mahal. Itu sudah peraturan sekolah ya. Lalu sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai etika berdandan ke sekolah ya. Jadi ke sekolah juga harus rapi. Yang pertama, tidak berdandan berlebihan, secara berlebihan, misalnya memakai kosmetik, memakai lipstick atau apa, tidak boleh. Kalian pelajar, siswa, jadi harus memakai yang biasa aja tanpa apa-apa ya. Lalu yang kedua, tidak menggunakan pemerah bibir yang tadi Ibu udah katakan ya, seperti lipstick. Tidak menggunakan cat kuku,
tidak boleh pakai kuteks ya. Jadi ini aja, biasa aja. Dan kukunya dipotong, tidak boleh panjang. Lalu bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab yang polos sesuai ketentuan seragam. Tidak boleh menggunakan jilbab yang berbunga-bunga atau motif, nggak boleh gitu ya. Lalu rambut itu disisir rapi ya bagi yang tidak berjilbab. Sedangkan bagi yang berjilbab, bila rambut melebihi bahu wajib diikat ya atau dikucir ya. Selanjutnya memasukkan baju ke dalam celana atau rok dan menggunakan sabuk polos sekolah. Jadi sabuknya nanti sekolah yang menyediakan. Jadi baju harus selalu rapi dikedalamkan ya. Lalu selanjutnya tidak menggunakan perhiasan emas atau barang yang berlebihan ya. Meskipun kalian di rumah banyak perhiasannya, ada cincin, ada apa, tidak boleh dipakai ke sekolah ya. Jadi simpan saja ya. Nah, sekarang lalu etika memasuki ruang kantor atau ruang kelas pada saat ada pembelajaran. Ini ada aturannya. Yang pertama yaitu mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kelas. Jadi kalau kalian ada perlu ke kelas yang lain, tidak boleh langsung nyelonong masuk aja, tapi harus mengetuk pintu dulu dan izin dulu ya. Lalu mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan tersebut. Karena kelas pasti ada gurunya. Jadi tidak boleh kita misalnya perlu ke teman kalian langsung aja panggil, nggak boleh ya. Itu harus sesuai dengan aturan. Memasuki ruangan harus dengan sopan, tidak berlari-lari ya. Jadi kalian ketuk pintu, assalamualaikum, izin dulu ke bapak-bapak guru, baru kalian boleh masuk ya. Lalu menyampaikan keperluannya apa ya, sampaikan apa. Lalu meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam ya. Jadi diingat-ingat itu untuk kalian yang akan ke kelas yang lain, ada keperluan, nah itu aturannya ya. Sekarang lalu cara bertamu ke rumah bapak atau ibu guru ya. Misalnya kalian ada keperluan, nah, sebaiknya membuat janji dulu dengan bapak atau ibu guru itu melalui telepon. Boleh tidak ke rumah, apa keperluannya ya, tidak boleh langsung ke rumah. Lalu datang pada waktu yang tepat, tidak pada jam istirahat. Mengetuk pintu dulu dan menggunakan pakaian yang sopan dan bersih, serta berbicara dengan sopan ya. Gunakan kata-kata yang baik ya. Sekarang menggunakan kamar mandi sekolah. Ini juga ada aturannya ya. Kalau kalian akan ke kamar mandi atau ke kamar kecil itu, yang pertama gunakan dulu sandal khusus untuk ke kamar mandi ya, biasanya disediakan di musola. Yang kedua, kalian berdoa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi ya. Jadi sebelum masuk kalian berdoa minimal bismillah ya. Lalu keluar juga berdoa ya. Tidak bersuara gaduh. Jadi kalau di kamar mandi nggak boleh ribut, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh. Jadi seperlunya aja. Kalau kalian sudah, ya sudah kalian keluar ya. Karena yang lain juga akan ke kamar mandi, ada berkepentingan. Selanjutnya menggunakan air secukupnya. Tidak boleh kalian menghambur-hamburkan air seenaknya ya. Lalu tidak membuang bahan kimia di kloset atau kamar mandi ya. Jadi tidak boleh di kloset dan kamar mandi itu tidak boleh membuang sampah atau apa saja di kloset. Kamar mandi nggak boleh ya. Jadi buang sampah di tempatnya ya. Sekolah akan menyediakan tempatnya, jadi tidak boleh sembarangan. Lalu selanjutnya matikan air pada saat keluar dari kamar mandi. Kalau kelihatan baknya udah penuh ya, kalian kerannya ditutup ya supaya airnya tidak keluar. Tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih ya. Jadi bersih, tidak ada sampah, tidak ada apa. Selanjutnya akan Ibu terangkan mengenai etika makan
dan berbelanja di kantin sekolah, ya. Jadi sekolah sudah menyediakan kantin. Jadi tidak boleh pada waktu istirahat jajan di luar. Pada waktu istirahat gerbang akan ditutup dan kalian jajannya hanya di lingkungan sekolah, ya. Biasakan untuk antri, ya, jangan saling dorong untuk mendapatkan makanan. Jadi pertama biasakan antri, jadi supaya teratur, ya, tidak saling dorong. Berbicara yang sopan, ya, meskipun itu emang penjaga atau yang jualan, tapi kalian harus berbicara yang sopan, ya. Dan membayar, jangan lupa, jangan udah ambil makanan kalian langsung, nggak boleh, ya. Berarti itu makanannya tidak halal, haram, ya. Jadi kalian bayar, misalnya beli 3, bayar 3. Nggak boleh ngambil 5, bayarnya 2, nggak boleh, ya. Yang keempat, lalu mengambil makanan dengan tangan kanan, ya. Tidak boleh tangan kiri digunakan untuk mengambil makanan. Gunakan alat bantunya, misalnya pakai plastik atau apa, ya. Lalu selanjutnya tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin. Jadi makannya di situ, di sekitar situ. Nggak boleh kalian makan membawa makanan ke kelas, nggak boleh, ya. Jadi sekitar situ disediakan. Lalu sudah itu kalian duduk dengan sopan. Sudah bawa makanan, kalian duduknya dengan sopan, ya. Dan makannya juga sopan, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, ya, makannya. Lalu dibersihkan sampahnya. Kalau sudah ada sampah, buang ke tempat sampah, membuang bungkusnya, ya. Jadi harus teratur, buang ke tempat sampah. Lalu tidak boleh membawa sampah pembungkus makan dari luar. Kalian membawa misalnya dari luar itu nggak boleh, ya. Biasakan untuk hidup sehat, ya. Dan diusahakan kalau minum itu membawa tempat minum dari rumah, supaya tidak banyak sampah yang berceceran, ya. Karena sekali kalian beli makanan yang atau minuman yang ada cupnya, itu sampah akan makin numpuk. Jadi sebaiknya dari rumah kalian membawa makanan atau minuman, ya, dengan tempatnya. Selanjutnya adalah etika makan dan minum dalam jamuan makan. Misalnya kalian diundang, ya, untuk jamuan misalnya atau undangan atau apa, itu ada etikanya juga, ya. Yang pertama yaitu jangan bicara pada waktu mulut ada terisi makanan. Jadi mulutnya penuh dengan makanan, kalian ngobrol, itu nggak boleh, ya. Lalu yang kedua, waktu mengunyah mulut harus tertutup. Jadi ini makanan kalian itu ditutup aja rapih makannya, jadi sopan, ya. Nah, lalu waktu makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh, ya. Jadi tertib makannya, jangan sampai bersuara piringnya atau apanya, ya. Jadi tertib. Lalu gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan, ya. Jadi kan sudah disediakan, kalian ambil. Jangan mengambil makanan yang berlebih dan tidak habis dimakan. Jadi ngambil makan banyak tapi tidak dimakan, tidak boleh itu, ya, mubazir. Jadi ambil seperlunya kita aja, ya. Sekarang etika memasuki musola sekolah. Nah, pada waktu nanti jam 12 itu istirahat pada waktu zuhur. Jadi kalian harus melakukan sholat zuhur bagi yang muslim, ya, karena ini adalah kewajiban dan ada aturannya. Yang pertama, memasuki musola dengan tertib, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh saling dorong, tidak boleh berlari-lari, ya. Yang kedua, mengambil wudhu dengan menghemat air. Jadi air tidak boleh digunakan banyak-banyak, sembarang udah wudhu banyak air, nggak boleh, ya. Gunakan seperlunya aja, ya. Bila menggunakan alat sholat, ya, di musola disediakan alat sholat, itu kembalikan, jadi dirapihkan lagi, ya, simpan di tempatnya lagi, ya, harus teratur. Kalau kalian bawa dari rumah itu lebih bagus lagi, ya. Yang keempat, kalau menggunakan Al-Quran musola, wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Jadi kalau kalian misalnya
ingin mengaji di musola boleh, tapi kembalikan lagi Quran itu ke tempatnya dan disusun dengan rapi, tidak boleh langsung dilempar seenaknya ya. Lalu tidak bergurau di dalam musola. Jadi di musola tidak boleh kalian ngobrol, teriak-teriak ya, atau saling kejar-kejaran misalnya. Nah, itu tidak boleh karena itu adalah tempat untuk sholat, untuk beribadah ya. Selanjutnya tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau ada yang sedang sholat, kalian nggak boleh lewat seenaknya ya. Jadi ke belakang atau ke pinggir ya. Itu aturan di dalam musola. Selanjutnya etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Ini juga ada etikanya atau aturannya pada saat kalian berangkat dan pulang dari sekolah. Yang pertama adalah berjalan pada jalur di sebelah kiri ya, jadi jalan di sebelah kiri. Lalu yang kedua, berjalan tidak bergerombol, tidak banyakkan 10 orang, jadi 2 atau 3 orang karena akan menghalangi orang lain yang akan lewat ya. Terus tidak gaduh ya, tidak rame, tidak ribut, jadi akan mengganggu ya. Lalu kalian menyapa dan berbicara dengan sopan ya. Tidak merusak tanaman yang ada di sekolah. Jadi misalnya ada bunga, ada apa, jangan seenaknya diinjak atau dilempar, diambil bunganya, itu tidak boleh ya, karena itu dipelihara, sengaja ditanam untuk keindahan lingkungan sekolah ya. Tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan ya. Jadi sepanjang jalan sekolah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Begitu juga dengan pulangnya, tidak boleh kalian sembarangan. Simpan aja dulu kalau belum ada tempat sampah ya. Nah, sekarang sebagai siswa kalian harus mematuhi aturan-aturannya ya. Yang pertama, datang on time, tidak boleh terlambat. Jadi tepat saat bel masuk berbunyi. Jadi usahakan datang lebih pagi ya. Siapkan dari malam, siapkan buku pelajarannya supaya tidak tergesa-gesa pada waktu pagi. Jadi 15 menit sebelum bel kalian sudah di sekolah ya. Lalu mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal ya. Kerjakan PR-nya di rumah, jangan gunakan PR itu di sekolah ya. Terus jadi sebagai siswa itu harus menjaga kebersihan ya, tidak pernah membolos, tertib di dalam kelas. Nah, sekarang ada janji ya, janji siswa. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Katapang ya, bersyukur. Tidak mudah untuk masuk ke SMP Negeri 1 Katapang ya. Jadi kalian harus mematuhi dan patuhi aturannya ya. Jadi berjanji, yang pertama, aku harus bersikap jujur, tidak menyontek pada waktu ulangan, sebisanya kalian ya. Usahakan menghafal dulu di rumah, jadi kalian ulangan udah siap ya. Lalu aku harus sopan kepada setiap orang ya, kalian janji kalian ya. Yang ketiga, aku tidak pernah merokok, itu harus aturan ya. Jadi di sekolah tidak boleh merokok, sudah aturannya. Lalu ada lagi janji, aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. Nih, hati-hati, banyak kejadian hilang HP, hilang uang ya. Jadi kalian harus nanti berjanji, aku tidak pernah mencuri dan berkelahi. Apalagi berkelahi, nggak boleh tuh, dengan teman ya. Lalu selanjutnya menghormati kepala sekolah, bapak dan ibu guru serta karyawan ya. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi, jadi guru, siapapun gurunya yang tidak mengajar dan mengajar itu harus dihormati, semua guru di SMP Negeri 1 Ketapang ya. Lalu menghormati teman sekelas, teman beda kelas, dan kakak kelas ya, karena kalian punya kakak kelas 8 dengan kelas 9. Selanjutnya mengikuti kegiatan di sekolah. Di sekolah itu ada eskul ya, ada pramuka, nanti kegiatannya banyak ya. Lalu mengikuti upacara
bendera pada waktu hari Senin. Ya, jadi itulah aturan peraturan ya. Jadi tata krama itu aturan, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis dan tidak tertulis semuanya harus dipatuhi sebagai siswa daripada SMP Negeri 1 Katapang. Ya, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjalani dan mengikuti ya. Kalau tidak berarti nanti ada sanksinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.